Lingkungan alam. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar dua kata itu? Apakah pepohonan, bebatuan, air, hewan, atau tanaman? Selain sebagai objek pariwisata, perairan Teluk Kendari ini juga merupakan habitat bagi flora dan fauna yang hidup di air, di mana hasil ekosistem pada perairan itulah yang juga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk kawasan pesisir. Namun, seiring berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan menjadi penyebab pencemaran lingkungan itu sendiri. Salah satunya ialah air pantai yang tercemar oleh limbah minyak, baik itu limbah yang berasal dari daratan maupun tumpahan minyak dari kapal-kapal yang berlayar di kawasan perairan. Hal tersebut inilah yang bisa berdampak pada kerusakan ekosistem, seperti kematian organisme maupun plankton-plankton yang hidup di air. Meskipun sebagian besar masyarakat memahami bahwa banyak dampak dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minyak pada air laut, nampaknya kebiasaan tersebut masih sangat sulit untuk diubah. Ada hal yang perlu kita renungi. Sikap dan pengetahuan tidak selalu berhasil menciptakan perubahan perilaku. Limbah minyak itu telah banyak mengontaminasi air pada lautan di Indonesia. Fenomena ini bukan terjadi akibat ketidaksengajaan ataupun ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan. Semua ini terjadi semata-mata atas dasar kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Padahal, lingkungan alam merupakan penunjang keberlangsungan hidup manusia. Allah menciptakan lingkungan alam untuk dijaga dan dilestarikan, bukan untuk dimanfaatkan kemudian dibiarkan rusak begitu saja. Lantas, apakah manusia akan berdiam diri saja usai melihat kerusakan tersebut? Tentu saja tidak. Semua kebaikan berawal dari diri kita sendiri. Tidak ada salahnya bila kita berani memulai dengan beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Salah satunya yaitu penerapan bioteknologi dengan memanfaatkan bakteri pengunyah minyak. Minyak terbukti menjadi pencemar lautan nomor 1. Separuhnya dihasilkan dari aktivitas industri dan kegiatan pelayaran hingga kecelakaan kapal tanker. Lautan Indonesia menjadi jalur kapal tanker internasional rawan akan tercemar limbah minyak. Namun, Laut Indonesia juga memiliki mekanisme tersendiri untuk menetralisasi pencemaran tersebut. Laut Indonesia kaya akan mikroba pengunyah minyak yang mampu meremediasi kawasan tercemar. Dengan demikian, penanggulangan akan pencemaran perairan oleh minyak dapat dilakukan dengan mengupayakan yaitu perkembangbiakan bakteri Pseudomonas fluorescens. Bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif yang bersifat saprofit non-patogenik dan hidup mengeloni tanah, air, serta perakaran tanaman. Bakteri ini berbentuk batang, berflagela, serta dapat memancarkan cahaya berwarna hijau atau biru jika diamati di bawah sinar ultraviolet. Selain berperan sebagai bakteri antagonis, PGPR dan dekomposer, Pseudomonas fluorescens juga berperan sebagai bioremediator. Bioremediasi adalah proses remediasi atau pemulihan area terpolusi menggunakan mikroba sebagai agen pendegradatornya. Bioremediasi dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu bioaugmentasi dan biostimulasi. Bioaugmentasi ini yang merupakan teknik menebarkan mikroba ketika terjadi pencemaran. Penggunaan Pseudomonas sebagai bioremediator terhadap pencemaran itu baik, tetapi dalam terminologi pekerjaan institusi lingkungan hidup dikenal ada 3 tahapan besar upaya pengendalian pencemaran, yaitu yang pertama pencegahan, yang kedua penanggulangan, dan yang ketiga pemulihan. Nah, pencegahan di sini sangat penting. Kita cegah agar sumber-sumber pencemar tersebut tidak masuk ke perairan kita. Itu langkah yang paling pertama kita lakukan, dicegah agar tidak masuk. Caranya seperti apa? Jangan dibuang ke lingkungan. Jangan dibuang langsung ke lingkungan. Kemudian yang kedua adalah penanggulangan. Penanggulangan di sini adalah misalnya minyak-minyak, oli bekas, minyak jelantah bekas penggorengan jangan dibuang ke lingkungan, melainkan ditampung di dalam wadah
Dan untuk diketahui bahwa oli bekas ini sudah ada pengumpul berizinnya, dan oli bekas ini selanjutnya dimanfaatkan kembali, diolah kembali menjadi sumber daya baru. Demikian pula dengan minyak jelantah, itu bisa didaur ulang kembali. Jadi sehingga di sini ada proses ekonomi sirkular, yaitu pemanfaatan limbah kembali menjadi sumber daya. Yang ketiga adalah pemulihan. Nah, penggunaan bakteri sebagai pemecah, pendegradasi lemak, disinilah fungsinya dalam dalam upaya pemulihan. Ketika limbah tersebut telah masuk ke lingkungan, maka limbah-limbah tersebut harus dipulihkan dengan antara lain yang cukup familiar, efektif adalah menggunakan bioremediasi. Dan ini penggunaan mikrobiologi ini relatif aman dibanding penggunaan bahan-bahan kimia. Dalam bentuk minyak dan lemak, antara lain dari bengkel, dari rumah makan, memang sangat mencemari perairan ya. Mula-mula dia dibuang ke lingkungan melalui drainase masuk ke sungai, dan sungai ini bermuara ke Teluk Kendari dan akhirnya mencemari Teluk Kendari. Secara alamiah sebenarnya di alam ada bakteri-bakteri pengurai, antara lain Pseudomonas, yang mendegradasi atau memutus-mutus rantai karbon dari senyawa-senyawa hidrokarbon dari lemak dan minyak tersebut. Tetapi ketika jumlah atau volume kuantitas dari minyak lemak ini yang masuk ke lingkungan melampaui dari kemampuan bakteri-bakteri pengurai tersebut, maka akan terjadi pencemaran. Ini yang disebut dengan baku mutu, kualitas air telah dilampaui. Ketika dilampaui, maka dinyatakan perairan tersebut tercemar. Untuk menyelamatkan biota-biota laut dan kemudian menyelamatkan masyarakat yang hidup dalam pesisir khususnya di Teluk Kota Kendari itu, maka harus ditemukan yang namanya bioteknologi yang lebih yang lebih baik, sehingga itu dapat mengurai dari sejumlah bakteri yang begitu banyak. Karena kita ketahui bahwa bioteknologi itu adalah merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengurai daripada limbah-limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah dan seterusnya, minyak, apakah itu minyak yang dari pabrik maupun dari rumah tangga. Dan bioteknologi yang paling ampuh inilah yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, dan itu harus mendapatkan supplier dukungan dari pemerintah daerah terhadap generasi anak-anak. Apalagi ini kita ketahui di SMA Negeri 4 Kendari ini sangat gemar sekali siswa melaksanakan penelitian seperti ini, dan itu harus perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat, dari lembaga pendidikan setempat, kemudian dari tim-tim yang ikut dalam penelitian itu perlu mendapatkan supplier baik dari non fisik maupun ekonomi, keuangan, dana dan seterusnya. Itu harus ditunjang sehingga itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, jadi dampak dari pencemaran air laut tersebut, yang pertama dapat mengganggu ekosistem di laut. Kemudian yang kedua dapat mengancam mata pencaharian warga setempat. Kemudian yang ketiga dapat mengganggu kesehatan, karena jika ikan yang telah terkontaminasi oleh zat kimia tersebut dikonsumsi oleh tubuh, maka akan berpotensi mengganggu kesehatan. Dengan kinerjanya membasmi tumpahan minyak di laut, bakteri hasil bioteknologi ini tidak akan merusak ekosistem kelautan. Justru berpotensi menghidupkan kembali ekosistem yang terjadi dengan terciptanya rantai makanan baru, yaitu dengan bakteri akan memakan minyak, plankton akan memakan bakterinya, dan begitu rantai makanan akan terus berlanjut. Pemanfaatan bioteknologi ini dapat digunakan dalam skala besar dan berlanjut ditumpahkan di area laut yang tercemar. Dampak positif dari penggunaan bioteknologi berskala besar ini menjadi awal terwujudnya pelestarian lingkungan kelautan. Dengan sains dan teknologi, bumi bisa hidup kembali. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh pakar oseanografi, yaitu Vasilios Mamaloukas yang berasal dari Prancis, yaitu membuat penelitian di pintu masuk pelabuhan Piraeus di Yunani. Dengan akibat yang sama, yaitu tumpahan minyak dari kapal. Penelitian ini menggunakan objek bakteri sebagai pembasmi minyak di laut.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan untuk menciptakan Indonesia yang elok dan bebas dari pencemaran lingkungan.